Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini tentang pentingnya ikhlas ini, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ketika beramal dia hanya mengharapkan kehidupan dunia, maka kami penuhi urusan dunia, oke. Ketika dia beramal akhirat tapi hanya untuk dunia, maka oke, diberi oleh Allah SWT urusan dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan dia tidak akan dirugikan. Kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu orang-orang yang beramal karena dunia ini, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan neraka, mereka nanti akan menjadi orang-orang yang rugi. Ulaikal ladzina laisa fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Maka apa yang telah mereka perbuat dan batal apa yang mereka perbuat ini sia-sia. Jadi pentingnya kita mengikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Nah, kita sama-sama mari kita dalam beramal soleh ini terus kita membaca Al-Qur'annya, berdakwah, thalabul ilmi, dan beraktivitas dakwah ini semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas. Adapun di dunia adalah yang sementara ini, yang fana, yang akan hancur, maka balasnya akhirnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah sebuah hadis yang panjang, kisah yang panjang, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istashhada fa utiya hatta usyiddu. Bahwa kisahnya begini, orang yang pertama kali akan dihukumi nanti, diadili pada hari kiamat adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang dia mati syahid, yang dia ketika mati syahid diakui bahwa kamu itu telah mati syahid. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk siapa kamu berperang? Untuk engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Tapi engkau berperang biar dikatakan jadi pemberi, seorang pahlawan. Faqad qil, kamu telah dikatakan di dunia. Maka akhirnya dia disungkurkan, dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang kedua adalah orang yang dia belajar membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, dan dia telah mengakui nikmat yang Allah SWT berikan padanya. Kalau dia, dulu kamu baca Al-Quran ya? Iya. Karena siapa engkau baca Al-Quran? Karena engkau ya Allah. Kadzabta, kamu dusta. Kamu dusta membaca Al-Qurannya karena engkau, karena Allah. Tapi kamu baca Al-Quran biar dikatakan seorang qari. Maka akhirnya disungkurkan dan dilemparkan dalam api neraka. Yang ketiga ini, orang yang dia dikatakan dermawan, dia infak, sedekah, yang dia berbagai macam kegiatan dia ikuti. Dia ada sedekah ikut, ada sedekah ikut, dia mendapatkan rezeki yang banyak. Kemudian ketika menghadap Allah SWT dikatakan, dulu kamu orang yang dermawan, iya. Kamu sedekah, iya. Kemudian karena siapa engkau sedekah? Karena siapa? Karena engkau ya Allah. Enggak. Kamu sedekah itu biar dikatakan seorang yang dermawan, biar terkenal dermawannya. Maka akhirnya orang ini pun disungkurkan dan dilemparkan ke neraka. Ini maksudnya jamaah sekalian rahimani wa rahmatullahi. Ayo kita sama-sama memperbaiki niat kita. Mohon kepada Allah SWT keikhlasan dan terus minta bimbingannya kepada Allah SWT ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berjihad, ketika kita bersedekah. Ingat balasannya hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita belajar, meskipun ada orang yang tidak suka mencela, kalau kita kena Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mantap berangkat untuk belajar mengkaji agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hakiki daripada keikhlasan kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu
wa taala. Bisa dirujuk dalam Sahih Muslimnya yang semoga bermanfaat. Jadi dalam pembahasan yang baik ini, yang bermanfaat ini, itu pentingnya kita mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam beramal soleh. Yang terus sebagai barometer kita tadi adalah amal itu dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan dari itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas dan mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam pembahasan ini tentang pentingnya ikhlas. Dan kalau tidak ikhlas maka jadi bencana untuk pelakunya itu sendiri. Kemudian juga termasuk syarat diterimanya amal adalah ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wajibnya bagi kita semuanya untuk mengikhlaskan dalam amalan kita, beribadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.